pelayan kata dari Mas Bawa karena program menang. Kelompok dan Regi, adik jadi kunjungi, adik jadi Siro, pelayan kakak menjadi Bali dan kakak Mamante Arunusori. Kelompok Saksema ini, adik jadi kunjungi, adik Palista Rupade, pelayan kakak Rosina Diwari, kakak Peggy Sorelli. Kelompok Malani, remaja, adik jadi kunjungi, adik Jani Brunaweli, pelayan kakak Kinapado. Kelompok Balik Malani, adik yang dikunjungi, adik Jani Salisa Tarwapi, pelayan kakak Olin Jolo. Kelompok Perbedaan Sosial, adik yang dikunjungi, adik Agustina Suabe, pelayan kakak Maka Purnima, dan dikunjungi saudari Dina Lurus, MC, saudari Lince Impuri, dikunjungi saudara Haikil Watrat, pelayan Firman Siamas di Pom Kewere. Pada PW Pembangunan tanggal 5 November 2025, kelompok 1 akan diatur oleh pemerintah Rayo, kelompok 2 bersih sayur yang dikunjungi Mahawan Raya, pelayan Firman dimenjelakan oleh Taman. Kelompok 3, 4 akan diatur oleh pemerintah Rayo, kelompok 5 Bangun CPI yang dikunjungi Ibu Anita Sayori, Ibu Dewi Waromi. Pelayan liturgi Ibu Maya Kamodi, pelayan firman Ibu Neta Muhammad Rau. Kelompok 6 ketika Kiai, anggota PW dikunjungi Ibu Jessica Arwusore, pelayan liturgi Ibu Rosa Waropen, pelayan firman Penatua Agus Monggoibu. Kelompok 7 Adriana Rukai, anggota PW dikunjungi pelayan firman Ibu Dimana Monggoibu. Ibadah keluarga hari Jumat tanggal 7 November 2025 KSP Rayon 1 akan diadu oleh koordinator Rayon 1 dan Rayon 2. Tinggi juga akan diadu karena dilakukan habis. KSP Gerindra dikunjungi keluarga Rena Mojiburi, pelayan dikunjungi anak Angela Lawan, pelayan firman dan siapkan dengan dua yang ada sebulan. Rayon 2 KSP Firman Ria Mori, keluarga yang dikunjungi Bapak Anton Suwabe, firman dan siapa dikunjungi firman dan siapa Ibu Henrika Wibori. KSP Maranatha, keluarga yang dikunjungi saudari Diani Andoi, dikunjungi firman dan siapa Bapak Daud Arwusole. KSP Emmanuel, keluarga yang dikunjungi keluarga Gerson Mangularan, dikunjungi firman dan siapa Ibu Deta Mahatau. Spesio, keluarga yang dikunjungi Bapak Dinas Waromi, dikunjungi firman dan siapa Siamas Belum Banjir. Rayon 3 KSP Firman dan Sujari, keluarga yang dikunjungi Ibu Megita Nisman, keluarga yang dikunjungi Bapak Agus Bokorko, pelayan dikunjungi Bapak Edi Cimalalo, Adi Cimalalo, pelayan firman dan siapa Ibu Gilima Arunusori. Rayon 4 KSP Simeon akan diatur oleh koordinator Rayon. Rayon 5 KSP Pendeta Rosali Muhammad, keluarga yang dikunjungi Bapak Anas Kausiwol, pelayan dikunjungi anak Jawa Kuasa, Asisten Sila, keluarga yang dikunjungi Ibu Siti Arwusore, pelayan dikunjungi Ibu Polina Sayori, pelayan firman dan siapa Pembina Ayah Menjadi. Bapak Erik Siyari, pelayan dikunjungi saudari Sukando Mariai, pelayan firman dan siapa Ibu Rosina Arwusore. ASP Anugerah, keluarga pelayan dikunjungi Ibu Kopela Nurobia, pelayan firman dan siapa Penatua Lupa Lupa. Rayon 6 keluarga yang dikunjungi KSP Guru Tahun Wakil, keluarga yang dikunjungi keluarga yang Sejari, pelayan dikunjungi Ibu Cobai Bosi, pelayan firman dan siapa Bapak Salmonayo. Rayon 7 KSP Karu, keluarga yang dikunjungi
Wakil Ketua, Wakil Ketua, pelayan dan fungsi Bapak Anggota, pelayan firman dan sektor dengan keluarga Manau. Pelayan delapan, KSP untuk rumah, pelayan sesuai, keluarga dikunjungi, Mama adalah dia yang muda, pelayan fungsi Bapak Pemilau, pelayan firman dan sektor, Bapak Pembesar Kementerian. ASP bisa mempunyai keluarga yang berfungsi, keluarga dan cesarnya, pelayan terpimpin cuma dan keluarga Nahua Romi Uyeman. Yang sembilan, ASP Pendeta Abdullah, keluarga yang dikunjungi, keluarga Jose Lewati, pelayan dikunjungi di Pulau Selatan, pelayan cuma dan keluarga jamaah dari Ibu. Yang ketiga, keluarga yang dikunjungi, keluarga Arifin Kerikatuni, pelayan Kuri, Bapak Riko Kerikatuni, pelayan Firma dan Coba Penakua Wendy Baru. Bapak Ibu teman yang melayani ibadah Minggu tanggal 2 November 2025, Ibu Pendeta Kristin Mawene Isyati Teo, selamat beribadah. Bapak Ibu dan semua yang berkata Tuhan, mengawali pada pagi hari ini, saya bersyukur Bapak Ibu kami berdiri, kita memuji Tuhan dari dalam Injil Mazmur 47 ayat yang pertama. Bangsa dan dunia hari Tuhan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita
dari kita berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat 17. Tuhan berfirman kepada kita demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allah, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang memberi aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan tuliskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamannya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengudusnya. Hormatilah ayahmu dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrimu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian Tuhan diperdengarkan dari kita sekarang. Bapak Ibu Saudara Tuhan kehidupan tiap-tiap pribadi keluarga akan juga sebagai persekutuan bersama-sama. Karena itu kesempatan ini tidak hanya mengerjakan diri di hadapan sama, dan bagilah setiap orang mengatur apa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tertulis begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyembah, dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Mari bersama-sama kita dalam kepada Tuhan dalam berdoa. Di hari yang kedua, dalam masa hari datang kembali di dalam rumah menyambut kasih dan anugerah menjadi kami sekali yang Tuhan. Kepadamu kami sadar sungguh seluruh kesalahan dan kelemahan kami. Biar dalam anugerah-Mu kasihanilah dan sadarlah, tapi juga ampunilah kami dalam anugerah-Mu supaya kami masih berjalan hidup sebagai anak-anak-Mu yang dikasihi. Pilihlah di dalam hati dan pikiran serta perasaan kami masing-masing dan dengarkanlah pengakuan kami di hati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Yesus. Amin.
Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluang, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan pada bumi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Kita melakukan nyanyian rohani 83 bait pertama dari lagu yang keempat.
tua gereja dunia yang nyatanya. Mari satukanlah rasa seiman Kristus yang terpisah dari gereja yang beradab jauh. Mengapa kau tinggalkan gereja Tuhan yang beradab jauh? Mungkin karena gereja tua yang membosankan hatimu. Tapi ingatlah Kristus lahir di sini di tempat yang terhina. Tapi ingatlah Kristus lahir di sini di gereja Tuhan. Lonceng gereja Tuhan lalu panggil umat yang terpisah. Di sana tua gereja dia yang gantanya. Mari satukanlah rasa seiman Kristus yang terpisah dari gereja yang beradab jauh. Mengapa kau tinggalkan gereja Tuhan yang beradab jauh? Mungkin karena gereja tua yang membosankan hatimu. Tapi ingatlah Kristus lahir di sini di tempat yang terhina. Tapi ingatlah Kristus lahir di sini di gereja Tuhan. Mengapa kau tinggalkan gereja Tuhan yang beradab
kami yang mengikuti memiliki kehidupan kami. Kini kami ingin menyiapkan diri kami, tapi juga hati, pikiran, dan perasaan kami untuk membaca dan Islam ini. Berilah oleh kuasa Roh Kudus hati kami semua diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Tapi juga kami dapat mengajar dan berharga untuk kehidupan yang sedang kami jalani pada hari ini. Tapi juga berilah oleh terang kuasa Roh Kudus hamba-Mu yang berdiri di tempat ini. Biarlah hamba menjadi sosok bagi suara Allah yang sedang diperdengarkan dari ini. Mari bicara mulut kami semua yang masih. Tenangkanlah seluruh suara di sekelilingmu, supaya dengan suara Tuhan yang kami dengar. Berilah tangan dan kuasa Tuhan, yang kami hormati dalam peribadatan ini dalam perenungan firman Tuhan, tapi juga dalam keseluruhan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Menjadi bagian memberkati kami hari ini. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari Perikop Gembala yang baik. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena mendengarkan dia. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapat setan memelekkan mata orang-orang buta? Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini. Berbahagia semua orang yang mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi juga puji nama
pada begini. Tapi juga kalau dihitung dari hari ulang tahun gereja Kristen di mana Papua, hari ini hari ke-7 di tahun ke-7 karena hari ulang tahun, hari berikutnya dihitung dan itu di tahun yang ke-7. Sungguh Bapak Ibu Saudara, bagian Alkitab hari ini adalah bagian yang kemudian sangat luar biasa memberkati kita semua. Bahwa kita memasuki peradaban kedua dengan tema khusus di bulan November, yaitu penyembahan pribadi kepada Tuhan Yesus, dasar memasuki peradaban kedua kebangkitan waktu. Maka hari ini tema pertemuan kita adalah Yesus gembala yang baik, pemimpin yang mengasihi. Yesus gembala yang baik, pemimpin yang mengasihi. Saudara-saudara di dalam Tuhan, Injil Yohanes ini dia ditulis oleh Rasul Yohanes yang adalah salah satu dari 12 murid. Dan kita Yohanes menceritakan tentang kehidupan dan ucapan-ucapan Yesus itu beda sekali dari ketiga Injil yang lainnya. Cara Yohanes cerita tentang kehidupan dan ucapan Yesus itu berbeda sekali dengan ketiga Injil yang lain. Matius, Markus, Lukas punya gaya ada di sekitar pertanyaan pokok yang pertama, yaitu tentang siapa Yesus. Kalau kita melihat sebentar di bagian awal dari Injil Yohanes, Yohanes memulainya dengan sebuah pernyataan yang berbeda. Yohanes memulainya dengan menyebut Yesus adalah Firman. Bahkan kemudian di ayat 14 Firman itu yang menjadi seorang manusia. Maka kemudian Yohanes punya penjelasan yang banyak sekali tentang siapa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang unik dan yang hanya terdapat di dalam Injil Yohanes ini adalah bahwa ketika Yesus menjelaskan siapa dirinya dan ketika Yesus menjelaskan tentang apa yang Allah kerjakan melalui dirinya, Yesus berkata, aku adalah aku. Kata-kata ini sama dengan kata-kata yang Allah gunakan ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan Yunani. Kalau itu baca di Keluaran kita ayat 13 sampai 15, waktu Musa pernah bilang Tuhan, kalau saya pergi ke Israel, bangsa Israel bilang, Allah nenek moyang sudah datang suruh kamu saya, engkau siapa saya harus bilang apa? Lalu Allah bilang sebut saja, aku adalah aku. Itu disebut lagi. Tapi di perjanjian baru, Yesus menyebut dirinya, aku adalah aku. Bapak Ibu, dalam keunikan itu, dalam Injil Yohanes ada pertama Yohanes 6 ayat 25 sampai 51, Yesus bilang, akulah roh hidup pertama. Di pasal 8 ayat 12 Yesus bilang, akulah terang hidup. Pasal 10 ayat 9 Yesus bilang, akulah pintu. Di pasal 10 ayat 11, 14, 15 Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagian ini kadang-kadang suka salah sebut ya. Kan juga bilang Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh di pasal 15 ayat 1, 2 dan ayatnya yang kelima Yesus bilang, akulah pohon anggur yang benar. 7 perkataan Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Itu tidak ketemu di Injil yang lain, hanya di Injil yang lain. Maka Bapak Ibu, pembacaan kita minggu pagi hari ini adalah termasuk salah satu dari pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. Nah, saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 10 yang baru saja kita baca, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ia tidak hanya meminta, tapi mengasihi, menjaga, dan rela berkorban sebagai domba. Untuk memahami perikop ini, saya ajak mundur sedikit
sebelumnya. Di pasal 9 kita membaca bahwa ketika itu Yesus bicara kepada orang-orang Farisi sesudah dia menemukan seorang yang buta sejak lahir. Ketika Yesus bikin mujizat menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir, respon dari orang-orang Farisi yang adalah pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, respon mereka begini, mereka harus mujizat itu dan mereka harus orang yang disembuhkan. Maka kemudian Yesus bicara dengan mereka. Sebab Yesus melihat sikap keras dan hati mereka, maka Yesus pakai perumpamaan tentang gembala dan mulia. Kata ibu saudara, maka sekarang saya mengajak kita mulai sedikit melanjut. Kenapa Yesus pakai gembala dan mulia? Dan yang memiliki dengan sebagai gembala dan mulia. Saudaraku, dalam konteks bangsa Israel, gembala adalah gambaran umum untuk seorang pemimpin umat. Dan mungkin tidak pakai gambaran yang bisa, tapi gambaran baik para nabi, para raja, para imam itu sering disebut sebagai gembala. Tapi dalam perjanjian lama ditemukan bahwa ada banyak di antara mereka yang jadi gembala yang jahat, yang tidak peduli dengan domba yang hanya cari keuntungan diri sendiri. Maka kemudian di perjanjian baru Yesus muncul dan kemudian menegaskan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Dengan kata lain, Yesus mau bilang bahwa pemimpin sejati adalah dia yang mengasihi, melayani, dan rela berkorban bagi umat yang dipimpin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita mari kita melihat bagian ini dengan baik. Ada beberapa bagian yang perlu kita melihat bersama. Bagian yang pertama itu di ayat 1 sampai dengan ayat yang lain. Di sana diberikan gambaran bahwa Yesus adalah gembala yang sejati. Di ayat 1 Yesus bilang begini, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yesus membedakan antara gembala yang baik dengan seorang pencuri. Artinya bahwa pemimpin yang tidak datang dengan cara yang benar, sekali lagi, pemimpin yang tidak datang dengan cara atau proses yang benar, pemimpin yang datang dengan cara yang tidak diutus oleh Tuhan, dia adalah seperti pencuri yang hanya datang untuk mengambil keuntungan pribadi. Tapi Yesus bilang, Yesus datang melalui pintu. Artinya bahwa dia datang sesuai dengan kehendak Bapa, dengan kasih dan kebenaran. Banyak mengenal Tuhan. Maka di bagian ini kita belajar bahwa pemimpin yang mengasihi bukan hanya tahu nama umatnya, tapi juga mengenal kehidupan umatnya. Pemimpin yang mengasihi adalah pemimpin yang dekat, yang peduli, yang tidak menjaga jarak. Sama seperti kebiasaan gembala ketika mendengar. Gembala jangan di depan, bukan di belakang. Maka bagian ini kasih tahu kepada kita juga bahwa Yesus memimpin dengan teladan, bukan dengan tekanan atau juga dengan gaya berjuang. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara ayat 7 sampai dengan ayat 10. Sebagai pemimpin yang mengasihi, Yesus memberikan hidup. Di ayat 9, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada kehidupan. Sebagai pemimpin, Yesus adalah jalan keselamatan. Dia tidak hanya memimpin umat untuk menuju kepada kehidupan yang baik di dunia ini, tapi dia juga membawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Sekali lagi, sebagai jalan keselamatan, sebagai pintu, Yesus tidak hanya pimpin untuk kehidupan yang baik di dunia ini saja, tapi itu terus berlanjut
kepada kehidupan yang kekal. Di ayat 10, Yesus kasih tahu tujuannya. Aku datang supaya apa ini? Apa ini? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang biasa-biasa saja atau luar biasa. Hidup yang mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pemimpin yang mengasihi, dia membawa kehidupan, bukan kematian, bukan menciptakan kematian. Pemimpin yang mengasihi, dia membawa damai dan bukan perpecahan. Pemimpin yang mengasihi, dia membawa pertemuan dan bukan kehancuran. Maka bagian ini juga bicara dalam konteks pelayanan gereja. Seorang pemimpin yang mengasihi. Di ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di ayat 11 Yesus bilang begini, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Inilah puncak kasih dari seorang pemimpin sejati. Ini puncak kasih dari seorang pemimpin sejati, yaitu pengorbanan. Yesus tidak hanya bicara tentang kasih, tapi dia membuktikannya dengan menyerahkan hidupnya di kayu salib. Hal ini berbeda. Yesus kasih gambaran di sini, kemudian hal ini berbeda dengan orang-orang upahan. Orang-orang yang hanya digaji untuk jaga sebentar, itu waktu bahaya datang, serigala datang, domba dikasih tinggal lumpuh, domba dikasih tinggal lumpuh. Tapi berbeda dengan gembala yang baik dan pemimpin yang mengasihi. Itu dia tetap tinggal bersama dengan domba-dombanya dan dia bersedia menanggung bahaya demi keselamatan mereka. Bapak Ibu Saudara, bagian ini jadi teladan untuk setiap kita sebagai pemimpin, baik pemimpin di gereja, pemimpin di pemerintahan, pemimpin di adat, tapi juga pemimpin di dalam keluarga, atau siapapun yang hari ini diberikan tanggung jawab untuk memimpin. Pemimpin yang mengasihi adalah dia yang rela berkorban demi orang lain, bukan yang mengorbankan orang lain demi dirinya dan demi kepentingan keluarga. Pemimpin yang mengasihi bukan orang yang tahu saya berapa jadi. Bagian yang keempat Bapak Ibu ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ini menarik Bapak Ibu. Di ayat 16 Yesus bilang begini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat ini dia kasih tahu tentang kasih Yesus yang terbuka untuk semua orang. Ayat ini dia kasih tahu tentang kasih Yesus yang mencakup semua orang tanpa ada batasan suku, bahasa atau latar belakang. Bagi kita di tanah Papua, Bapak Ibu Saudara, ini kasih kita bahwa kasih Kristus mempersatukan semua orang. Saya cerita sedikit pengalaman saya lihat ketika parade budaya pembukaan perayaan Satuan. Bapak Ibu, kita mungkin tidak bayangkan kalau ada sekian banyak orang yang berkumpul untuk parade budaya ini. Sampai dengan orang banyak begini ada di Wuhan. Bukan hanya kita yang tinggal di Wuhan, tapi juga orang lain. Gambaran sekian banyak orang yang ada di parade budaya kemarin. Tapi juga kalau Bapak Ibu ikuti ibadah dalam gambaran tarian Komosan. Papua ada 7 wilayah ada. Tidak banyak. Bukan 1, 2, 7 wilayah ada. Tapi hari ini kita semua dikasih tahu bahwa
Kita semua adalah satu kawanan di bawah satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Walaupun hari ini kita hidup duduk bersebelahan, satu keriting, lain rambut lurus, satu hitam, lain kulit putih. Tapi hari ini kasih tahu kepada kita bahwa Yesus menyatukan domba dari segala kambing. Kita adalah satu kawanan di bawah satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Dan pemimpin yang mengasihi, dia tidak membeda-bedakan, tapi dia membangun satu persatuan dalam kasih dan pelayanan. Kita tidak kasih beda dengan orang yang saya bukan. Kau ambil saya ngomong, tidak. Tapi pemimpin yang mengasihi, dia membangun persatuan dalam kasih dan pelayanan. Ada yang bilang, lalu kelompok yang lain bilang, itu bukan masalah orang yang mengasihi setan. Sebab setan tidak bisa mengatakan orang tersebut. Tidak ada dua orang yang bisa. Maka Bapak Ibu Saudara, bagian ini juga kasih tahu kepada kita bahwa tidak semua orang akan langsung bisa mengerti atau menerima pemimpin yang mengasihi. Tidak semua orang bisa menerima. Ada orang yang mungkin ada maksudnya. Tidak semua orang bisa langsung mengerti atau menerima pemimpin yang mengasihi. Tapi kasih yang sejati akan selalu berbuat baik. Dan pada akhirnya kasih yang sejati itulah yang akan berbicara pada hidup. Kalau orang yang mengasihi saja, mungkin besok ada sesuatu terjadi dalam sama kita kalau kita mengasihi. Tapi kalau kasih itu kasih yang sejati, dia akan tinggal dan berbicara dengan bahasa yang halus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini menantang kita semua di perjalanan abad yang kedua, di bulan yang baru, di perjalanan 70 tahun ke-70 GKI itu ditantang untuk meneladani Yesus, sang gembala yang baik. Dan itu semua yang hari ini Tuhan kasih kepercayaan jadi pemimpin, baik dalam gereja, di pemerintah, di adat, di dalam keluarga. Kita semua dipanggil bukan hanya untuk memimpin, tapi untuk menunjukkan kasih. Pemimpin yang mengasihi sudah tidak kasih kasih. Dia tidak cari nama, tapi dia melakukan. Pemimpin yang mengasihi, dia tidak ingin dihormati, tapi dia ingin dihormati. Pemimpin yang mengasihi, dia tidak ambil hak orang lain, tapi justru dia memberi hidup kepada orang lain. Pemimpin yang mengasihi adalah pemimpin yang mengenal umatnya, yang mengasihi umatnya, dan yang rela berkorban baginya.
diri kita, tapi juga sama murid yang menjadi. Sementara jemaat menyiapkan persembahan tersebut masing-masing dengan cara pembelajaran masing-masing. Hendaklah masing-masing memberikan untuk kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati. Mengiringi pemberian kita, mari melakukan nyanyian rohani 158 dari pertama sampai dengan bagian yang ke-6. Mungkin kita akan mengulanginya sampai dengan persembahan yang terakhir. Isi melakukan hidup dengan manis. Amen.
Dengan isu singkat, ada beberapa keluarga yang juga membawa persembahan secara khusus ke dalam rumah Tuhan berupa pengucapan syukur dan persembahan tersebut. Saya akan membacakannya. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga yang juga atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam masa tua dari mama dan bapa. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga yang tidak menyebut nama atas berkat Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, dari keluarga yang Hambur, mohon doakan kasih dan Rio yang masih dalam keadaan sakit. Yang keempat, dari satu keluarga atau pribadi yang tidak menyebut nama. Yang kelima, dari keluarga atau Paulus Mandiri atas berkat Tuhan dalam keluarga. Yang keenam, dari keluarga Bapak Martinus Alwi untuk kebaikan Tuhan anak kekasih Julia Alwi telah lulus tes CPNS formasi tahun 2024. Yang ketujuh, dari Ibu Paula Mori atas pemulihan dari kesehatan. Yang kedelapan, dari satu pribadi atas hari ulang tahun yang ke-51 pada tanggal 23 Oktober 2025. Dan pengucapan syukur yang ke-9 dari keluarga Bapak Victor Bumara atas ulang tahun anak Julian Febrinus Kano Bumara. Yang pertama pada tanggal 30 Oktober 2025 dan ulang tahun Mama Oma Justina Warga Bumara pada tanggal 2 November 2025. Persembahan kesepuluhan dari keluarga CPM Seven dan dari Ibu Indonesia. Mari kita berdoa. Sebab memasuki bulan yang baru, kami masih terus merasakan kasih setia Tuhan atas kami setiap ini. Terima kasih untuk kekuatan Rio kepadamu di minggu pemilihan ini. Mari Bapak memberkati setiap langkah yang melakukan untuk menuju, baik lewat kami yang diadakan dengan Tuhan, tapi juga dalam kotak pembangunan rumah biar pemilihan dan aksi tidak sinodi yang boleh ada di dalam rumah ini. Berilah setiap persembahan umat menjadi ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan yang tidak mampu kami bayar dengan apapun. Tapi juga setiap orang yang mungkin belum sempat memberi. Hamba percaya bahwa Tuhan atas setiap orang yang tidak pernah berbeda dari kesempatan. Biar kesempatan yang memberikan. Kami dapat memberi, tapi juga kami beri apa yang ada menjadi kesempatan yang berberapa di dunia. Allah yang hidup bersama dengan persembahan umat Tuhan. Hamba berdoa juga untuk kesembilan keluarga yang menyebut nama maupun yang tidak menyebut nama dalam pengucapan syukur mereka masing-masing atas setiap berkat penyertaan perlindungan Tuhan, baik memberi umur yang panjang, tapi juga menyertai di masa tua, bahkan memberikan keberhasilan bagi anak-anak kekasih, tapi juga pemulihan dari kesehatan. Tuhan terus memberkati umat dalam mengucapkan syukur ini. Tapi juga dengan mengucapkan syukur keluarga-keluarga yang masih terus membawa perjumlahan mereka Tuhan. Tapi juga setiap kumpul mereka di tengah rumah tangga, tapi juga tidak punya pribadi. Kiranya Allah menerima pengucapan syukur ini bersama dengan dua keluarga yang membawa persembahan syukur ini. Kami percaya Tuhan mengasihi ketika tiap-tiap orang membawa bagian mereka menjadi persembahan dan persediaan akan dalam hidup. Tentu kita akan membuka pintu Tuhan dan mencurahkan berkat bagi hidup setiap orang yang dengan sukacita dan sukarela mempersembahkan apa yang terbaik bagi hidup. Terima kasih Tuhan untuk juga persekutuan kasih bersama dalam rumah Tuhan di hari ini.
Biarlah setiap kami yang sedang dalam kami menerima berkat daripada Tuhan. Untuk kami makin melanjutkan kehidupan kami di minggu kerja yang baru kami juga minggu pelayanan. Tuhan, secara khusus kami anak-anakmu di tengah pelayanan Tuhan kita di depan nyawa kami. Ucap syukur untuk semua kasih dan penyertaan baik kami sedang mempersembahkan apa yang menjadi tugas kami bagi kemuliaan nama. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang telah berdoa untuk memberikan waktu tenaga dan apapun persembahan milik mereka kepada Tuhan dalam perayaan kami. Hamba berdoa dari Tuhan ini, Tuhan dalam anugerah-Mu yang besar berkatilah hamba-Mu. Baik setiap, tapi juga setiap tenaga yang sudah dilakukan untuk segala hal. Tuhan kembalikan tenaga yang baik serta berikan pemulihan bagi tiap-tiap kita. Berdoa untuk panitia lokal yang boleh menangani kegiatan perayaan Sakwabak dalam jemaat Tuhan yang berkat. Tapi juga tidak lupa kami berdoa untuk panitia induk, panitia perayaan Sakwabak. Tuhan memberkati semua hamba-hamba dengan persembahan tangan mereka bagi Tuhan dan bagi pekerjaan. Allah yang hidup, kami hendak kami sudah memasuki bulan yang baru di minggu yang baru. Mari kalau kami semua untuk setiap bagian yang harus kami kerjakan dalam pelayanan di tengah jemaat kami yang berkat. Bapak memberkati majelis Jemaat Anak Tuhan Indonesia Mas, memberkati pelaksana harian majelis Jemaat, baik Bapak Wakil Ketua, Ibu Sekretaris, Bapak Wakil Sekretaris, Ibu Benar. Tuhan menolong kami, tapi juga menolong bagi pelayan unsur jemaat bersama dengan pengasuh sekolah minggu, pengajar sekolah minggu, BPPG di tingkat jemaat, tapi juga semua panitia yang terbentuk untuk menopang termasuk pada persiapan menuju kepada sidang jemaat. Pemeriksaan keuangan rapat koordinasi seluruh tahapan yang terlalu dalam tahapan tersebut, supaya benar kelelahan kami siap waktu juga untuk bagian yang Tuhan tentukan jadi waktu kami. Allah yang hidup, seluruh pekerjaan pelayanan dengan Tuhan menghambaskan dalam tangan tersebut. Tapi juga seluruh pekerjaan pelayanan di Pasif DKI Wonogiri. Dan hamba-Hamba-Mu yang Tuhan percayakan hari ini menjadi pemimpin-pemimpin. Berilah kami menjadi pemimpin yang mengasihi, pemimpin yang meneladani Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Tapi juga mendoakan pemimpin-pemimpin di pemerintahan, baik pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Maluku dan pemerintah distrik kelurahan sampai dari pemimpin yang mengasihi, yang mengusahakan apa yang terbaik untuk kesejahteraan banyak orang dan kami tidak pikir diri kami sendiri. Tapi juga tolong setiap pemimpin-pemimpin diadat supaya dalam hidup kami bersama, kami tahu bahwa kami datang dari latar belakang yang berbeda, suku, bangsa, bahasa, budaya yang berbeda. Yang sedang sakit Tuhan pulihkan, yang dirawat di rumah sakit juga Tuhan urapi dengan kuasa penyembuhan dari Tuhan. Tapi juga keluarga-keluarga yang sedang ada dalam duka cita Tuhan hidup, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka sendiri. Yang berkumpul untuk perekonomian mereka, yang berkumpul untuk pemulihan hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, ipar dengan ipar, mertua dan menantu, hamba tahu dalam tangan tersebut. Tuhan kerjakan dalam kasih dan rahmat-Mu sendiri. Terima kasih ya Allah untuk peribadahan dari pagi hingga siang hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Biarlah peribadahan ini kami teruskan di dalam rumah kami, di lingkungan kami bekerja dan hidup bermasyarakat, tapi juga di tengah kehidupan gereja kita. Berkati semua umat-Mu, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di minggu hari ini, baik di dalam gereja maupun di rumah jemaat. Tapi juga mendoakan anak kekasih sebagai pemain keyboard, petugas kantorial, saudara-saudara kami petugas multimedia, bahkan poster. Biarlah persembahan kami jadi hormat dan kemuliaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang beri
Jemaat 407, kita akan lakukan bait pertama dalam keadaan duduk, bait kedua saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, dan bait keempat nanti kita lakukan sesudah kita menerima. Itu Jemaat 407 kami tahu kita. Ini terima berteruskan dan berbela dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik yang keempat dari Ibu Jemaat 407, dan tidak akan mencari penyimpul maksud. Sebelum kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, mari kita bersatu dulu satu. Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah Minggu tanggal 2 November telah selesai. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk bersalaman di tempat duduk. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Pelaksana harian Majelis Jemaat DKI Betania Pasar 1 dan beserta jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Kristi Mawene SSITO yang telah melayani ibadah minggu pagi. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat DKI Betania Pasar 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik anak Joshua Humbeko yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung. Solo penuh suara vokal grup Kantoria Multimedia, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah di hari ini. Tuhan memberkati. Ya, lokal rapat evaluasi akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 5 sore. Ketua Panitia sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu anggota jemaat dan yang terlibat dalam panitia lokal 1 abad pembuatan dominasi teknologi dapat hadir pada hari Selasa jam 5 sore. Undangan akan dimenyusul. Bapak Ibu, warga jemaat yang punya anak-anak semuanya yang akan mengikuti kateksasi akan dibuka karena kembali dengan kegiatan kesibukan kita semua sementara di sekarang dan hari ini mulai melakukan kateksasi. Diharapkan supaya Bapak Ibu yang punya anak boleh mengambil bagian dalam kateksasi tersebut. Ya, ini ada kalau sudah masuk dari BPPG Klasis. Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota Misi Ketua Gereja-Gereja Indonesia, bahkan pengawas pemberdayaan gereja Kristen Klasis. Saya baca dan saja. Kepada yang terhormat PHMI Klasis Kodama, Dua BPPG Klasis Kodama, Yaitu 31 Oktober 2025. Shalom. Dalam sedangkan dalam kasih kita Yesus Kristus berdasarkan surat mandat pada konsentrasi DKI Kodama nomor 2 dari 19 dari A data 12 1 dari B dan Oktober 2025 tentang pelaksanaan tugas pemeriksaan atau audit perbedaan gereja pada jemaat Sekretaris DKI Kodama dalam rangka persiapan untuk sidang-sidang jemaat tahun pelayanan 2025. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu PHMJ untuk mempersiapkan data-data sesuai pelayanan minat PHMJ dan tersurat dalam amandemen peraturan tentang jemaat DKI di Tanah Papua. Tanggal 2 Oktober 2026, laki-laki dewasa 106, perempuan dewasa 194, anak laki-laki 85, anak perempuan 76. Jumlah kehadiran kita mengikuti ibadah dari pagi sampai dengan siang hari ini berjumlah 461 jiwa. Kita punya kebanyakan.
pemimpin dan gembala yang baik, yang takut akan Tuhan.